Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun sore buat teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar melanjutkan mata praktikum OR2 pertemuan ke-6 ya, masuk ke minggu ke-6, dimana materinya adalah teori probabilitas. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman bisa download dulu materi, sudah saya sertakan link di bawah, bisa di download dulu sebelum kita lanjutkan ke materinya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teori probabilitas? Ya, teori probabilitas ini adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang bersangkutan dengan peluang atau analisis fenomena secara acak. Objeknya itu secara teori ada variabel acak, ada prosesnya, dan ada kejadiannya. Nah, fungsinya itu untuk apa sih teori probabilitas itu? Nah, yang pertama itu kita gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Apalagi kita belajar di manajemen transportasi, ada banyak sekali pilihan seperti kemarin yang kita sudah pelajari, seperti game teori, ada integer programming, ada program linear, dan lain sebagainya. Kita perlu mengambil keputusan. Nah, nanti untuk keberhasilannya itu kita bisa mengukur dengan teori probabilitas ini. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ada di teori probabilitas ini? Oke, mungkin teman-teman bisa buka materinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada materi selanjutnya, itu subbab selanjutnya, yaitu pendekatan probabilitas. Yang pertama itu ada pendekatan secara klasik. Nah, pendekatan klasik ini didasarkan pada sebuah peristiwa yang kesempatan terjadinya itu sama. Contohnya itu seperti mungkin ada sebuah perusahaan atau sebuah toko, dia itu membuka lowongan karyawan. Nah, dia itu karyawannya bisa laki-laki, bisa perempuan, terus umurnya sekitar 17-25 tahun untuk keduanya. Intinya keduanya itu mempunyai syarat yang sama. Nah, karena yang diambil itu nanti hanya satu pegawai saja, makanya untuk calon pegawai laki-laki maupun calon pegawai perempuan ini memiliki probabilitas yang sama. Oke, yang selanjutnya ada pendekatan relatif. Nah, pendekatan relatif ini besaran probabilitasnya itu dianggapnya tidak sama, atau bisa besar sebelah ataupun sejenisnya. Tetapi semuanya itu tergantung pada berapa banyak peristiwa yang terjadi dari seluruh percobaan yang dilakukan. Sebagai contoh ada satu kumpulan orang yang terdiri dari 400 orang, di mana 5 orangnya itu terserang oleh flu. Lalu ada pertanyaan, berapa probabilitas satu orang sakit dari 400 orang tersebut? Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan secara subjektif. Nah, untuk pendekatan subjektif ini tidak ada perhitungan matematisnya, dikarenakan pendekatan subjektif ini didasarkan pada penilaian pribadi dan hanya dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Jadi untuk pendapat setiap masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Lalu untuk selanjutnya ada konsep dasar dan hukum probabilitas. Nah, coba diperhatikan nomor 1 ini, hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan ini sama seperti penjumlahan pada umumnya.
Nah, silakan diperhatikan di situ ada gambar A dan gambar B. Nah, di situ bisa dilihat A memiliki nilai probabilitas sendiri dan B itu memiliki nilai probabilitas sendiri. Jadi kalau dijumlahkan itu tinggal kita menjumlahkan nilai probabilitas A dan nilai probabilitas B, sama seperti penjumlahan pada umumnya. Lalu yang kedua itu ada penjumlahan, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya nih, yaitu ada peristiwa non mutually eksklusif atau peristiwa yang terjadi bersama-sama tetapi tidak selalu bersama. Sebagai contoh apa ya? Mungkin kalau kalian lulus tes, ikut tes sama teman kalian gitu. Kalian ikut di 2 univ, tapi univnya ada yang beda. Contohnya kamu daftar di univ A sama B, teman kamu daftar di universitas B sama C. Jadi kan di situ ada perpotongan antara kamu dan teman kamu itu di universitas yang B. Sedangkan di A, universitas A itu cuman kamu sendiri, dan di universitas B itu hanya teman kamu sendiri. Nah, bisa dilihat bentuk rumus dasarnya seperti yang tertera pada materi. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada hukum perkalian. Yang pertama di sini ada hukum perkalian bebas atau independen, yaitu perkalian yang menghendaki setiap peristiwa adalah independen atau setiap peristiwa itu terjadinya masing-masing. Jadi contohnya ada peristiwa A sama B. Itu peristiwa A itu tidak menghalangi terjadinya peristiwa yang B. Seperti itu. Contohnya ya seperti biasanya itu pelemparan satu mata uang dan satu buah dadu. Contohnya seperti itu. Lalu ada peristiwa bersyarat atau tidak bebas, atau bisa juga disebut dengan conditional probability, yaitu peristiwa di mana terjadinya itu satu peristiwa dengan peristiwa itu saling berhubungan. Contohnya peristiwa B itu hanya bisa terjadi ketika peristiwa A telah terjadi. Sebagai contoh seperti 2 kartu ditarik dari satu set kartu itu. Nah, peluang tertariknya kedua kartu as itu seperti apa gitu. Nah, kan itu peluangnya itu 2 kartu as gitu. Nah, kalau hanya terambil satu kartu as dan satu kartu lain, berarti kan probabilitasnya itu berbeda itu. Jadi kalau yang terambil bukan 2 kartu as, itu bukan probabilitas yang bersyarat. Untuk selanjutnya itu di subbab E, di sini ada diagram pohon probabilitas. Itu diagram yang menggambarkan probabilitas yang mungkin terjadi dari yang akan diacak nanti. Tuh. Kenapa dibilang diagram pohon? Karena memang bentuknya mirip pohon gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Sebagai contoh, ini pelemparan 2 buah mata uang, dimana probabilitas A memiliki probabilitasnya sendiri dan probabilitas B memiliki probabilitasnya sendiri. Tuh. Lalu ada di sini ada selanjutnya F, ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu adalah sekumpulan dari hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau dari kejadian. Jadi ruang sampel ini sepertinya apa sih yang bakal terjadi dalam percobaan-percobaan tersebut.
Nah, seperti ini contohnya. Dalam pelemparan dua koin itu terdapat ruang sampel yang seperti ini, ada AA, angka-angka, angka gambar. Terus ini salah ya, ini tipe ya, harusnya gambar angka dan gambar-gambar. Atau bisa juga digambarkan dengan tabel seperti ini. Ruang sampelnya masih sama seperti tadi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke prinsip menghitung. Nah, di prinsip menghitung ini biasanya dalam probabilitas itu kita menggunakan angka faktorial. Angka faktorial itu bisa digambarkan dengan angka normal itu dengan disertai tanda seru di belakangnya. Nah, bisa dilihat di papernya, di paper materi. Faktorial itu digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu. Hasilnya itu semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai dengan n, atau disebut dengan n faktorial. Nah, coba kita lihat di baris pertama. Itu ada n faktorial. Nah, n faktorial ini sama dengan n dikali dengan n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan selanjutnya. Contohnya nih 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 dikali dengan 3 dikurang 1 atau 2. Lalu selanjutnya dikali dengan 3 dikurang 2 atau 1. Jadi 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dan dikali dengan 1. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada perhitungan probabilitas dengan menggunakan metode permutasi. Nah, permutasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek pada suatu hal. Nah, di sini kata kuncinya itu untuk probabilitas dengan penghitungan permutasi itu adalah susunan atau komponen utama dari permutasi itu adalah susunan itu tersendiri. Berarti dalam perhitungan permutasi itu harus terdapat susunan yang jelas atau bisa disebut seperti itu. Nah, di sini ada rumus dari permutasi sendiri, yaitu n dikali dengan PR atau jumlah total objek yang disusun itu dari probabilitasnya itu sama dengan n faktorial dikurangi dengan n itu sebagai jumlah total objek yang disusun dikurangi dengan r itu adalah jumlah objek yang digunakan saat bersamaan. Nah, ini ada di bawah kita ada contoh. Di kantor pusat DJBC ada 3 orang staf yang dicalonkan untuk menjadi mengisi kekosongan 2 kursi pejabat eselon 4. Nah, di sini kan poinnya ada 2 orang yang kita butuhkan dari 3 orang yang tersedia. Nah, kita bisa nyusun dong, anggap saja kita A, B, C. Si orangnya ini A, B, C. Nah, si A ini bisa menempatkan di eselon 4 ini, kita asumsikan eselon 4 ini ada kursi 1 dan kursi 2. Nah, si A ini bisa menempati di kursi 1 dan si B bisa menempati di kursi 2. Nah, sebaliknya kalau si B juga bisa menempati kursi 1 dan si A bisa menempati kursi yang nomor 2. Nah, coba perhatikan di bawah, di sini ada yang namanya kombinasi. Nah, perbedaannya dengan kombinasi, kalau tadi
si A dan si B itu perbedaan kursi yang diduduki itu diperhatikan, di kombinasi ini tidak. Jadi di kombinasi ini yang penting A sama B gitu. Mau duduk di kursi pertama juga boleh, mau duduk di kursi yang kedua juga boleh. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lain lagi untuk permutasi itu seperti pemilihan pejabat organisasi sebagai contohnya. Ada yang harus jadi ketua, ada yang harus jadi bendahara karena skill masing-masing. Jadi di situ kita harus mempunyai susunan yang jelas. Sedangkan kita kalau menggunakan kombinasi itu tidak bisa, karena apa? Seseorang yang bisa jadi bendahara belum tentu bisa jadi ketua ataupun jadi sekretaris. Jadi kita harus menempatkan pada kombinasi yang pada susunan yang tepat. Tuh, lalu untuk yang kombinasi ini sebagai contohnya, nah seumpama kita mau menyumbangkan, kita punya buah-buahan gitu, kita punya toko buah-buahan. Nah, kita hendak menyumbangkan beberapa buah-buahan. Contohnya kita mau menyumbangkan 50 biji buah gitu. Nah, di situ kan kita bisa mengambil acak dari semua buah yang kita miliki tanpa harus memperhatikan susunannya. Kalau kita mau, ini ada 50, kita mau 10-nya salak, mau 10 jeruk, mau 10 anggur, mau 10 melon, 10 semangka, boleh. Kita mau yang 10-nya kita ganti anggurnya kita ganti mangga, boleh. Kita tidak harus memperhatikan susunannya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan ke-6 ini tentang teori probabilitas cukup segitu aja, karena sebelumnya memang udah kalian pernah pelajari di statistika juga kan, jadi nggak perlu kita bahas terlalu lanjut. Mungkin nanti kalau masih belum paham bisa dibuka lagi catatan-catatan kemarin tentang statistika, atau juga boleh nanti nanya ke saya atau ke Kang Yusri langsung. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan sebelum kita mengakhiri kuliah praktikum pertemuan ke-6 ini. Tolong nanti diperhatikan di akhir halaman dari materi yang sudah kalian unduh itu, silahkan dibaca. Di situ ada sedikit titipan untuk kalian. Nah, jangan sampai terlewat pokoknya. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.